menjual barang milik negara, milik kantor, khufyatan, diam-diam. Ini ada properti milik aset milik kemudian instansi, milik kantor, dijual sembunyi-sembunyi. Ba'dun nas, sebagian orang yang mereka bekerja fi ihdal qita'at, di satu bagian atabi ahlil hukumah, yang bagian ini berafiliasi kepada pemerintah. Dia bukan instansi pemerintah, dia mungkin semisal BUMN gitu. Dia bagian yang tabi kepada pemerintah, bukan instansi pemerintah. Menjual beberapa properti atau beberapa hak kepemilikan, yaitu adalah milik negara, milik kantor, secara sembunyi-sembunyi. Apakah boleh membeli dari orang ini? Membeli dari orang ini. Atau misalnya, atau sebagian orang yang ikut pengembang, ikut misalnya di dunia swasta, di antara yang dijumpai suka jualan itu ya mungkin tukang atau apa. Nah, ini ada sisa keramik, sisa apa, itu dijual. Padahal itu tentu milik perusahaan pengembang, perusahaan kontraktor tadi. Ada sisa keramik, ada sisa apa, sama pegawainya, dijual sembunyi-sembunyi. Dijual sembunyi-sembunyi. Ya, biasanya ya dijual murah tentunya. Nah, apakah boleh beli dari ini? Murah kan? Ya, kalau dilihat murah di toko harganya sekian. Ini keramik dari lewat ini harganya sangat jauh murah di bawah harga toko. Maka jawaban beliau, jawaban siapa ini? Jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ini satu hal yang hukumnya haram. Haram atas mereka para pegawai untuk menjual sesuatu yang merupakan hartanya negara atau hartanya atau properti atau hak asetnya kantor birai haqqin, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Tindakan semacam ini tergolong adalah sayyi'an, satu hal yang jelek dari dua sisi. Ini satu perbuatan yang buruk, alasannya dua alasan. Yang pertama, ini adalah bentuk khianat terhadap amanah pekerjaan. Dan khianat itu satu hal yang Allah larang dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah dan Rasul. Dan janganlah kalian khianat terhadap amanah-amanah kalian. Dan di antara amanah adalah amanah pekerjaan. Wa antum ta'lamuna, sedangkan kalian mengetahuinya. Kemudian yang kedua, ini adalah tergolong akwul mal bil batil. Memakan harta pihak lain dengan cara yang batil. Jadi ini di antara kaidah general tentang halal haram. Maka ada harta yang haram dengan alasan namanya dalam bahasa, ini aslinya bahasa Al-Quran, yang disebut dengan aklu amwalin nasi bil batil. Memakan harta pihak lain secara ilegal. Ya, tidak ada akad yang mensahkan hal tersebut. Ya, maka jika sesuatu itu didapatkan dengan cara yang tidak benar, itu nama globalnya namanya aklu amwalinas bil batil. Memakan harta pihak lain dengan cara yang ilegal. Karena tidaklah halal satupun dari harta milik pemerintah, milik negara, milik kantor,
kecuali dalam bentuk yang disyariatkan. Maka menjadi kewajiban orang yang mengetahui perbuatan mereka ini melaporkan kepada negara, kepada pihak terkait, dalam rangka supaya pihak terkait tersebut bisa menasihati mereka dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar dan memberikan hukuman atas perbuatan mereka itu, karena ini adalah perbuatan yang haram wal iyadu billahi. Wadzalika ba'dal qiyami biwajibin nasihati, namun melaporkan kepada pihak yang terkait ini dilakukan setelah kita yang mengetahui memberikan nasihat kepada pegawai tersebut. Kita harapkan dengan nasihat itu mereka bisa kembali dan insaf sehingga tidak perlu arafa. Arafa di sini melaporkan. Melaporkan itu bahasa Arabnya arafa. Dibawa ke atas. Karena dibawa ke atas, dilaporkan ke atasan. Sehingga tidak perlu ila rafa untuk dilaporkan ilal mas'ulin kepada pimpinan, atau terjemah bebasnya pihak-pihak yang terkait berkenaan dengan hal ini. Karena hal ini, apa yang mereka lakukan ini tidak boleh, apa yang mereka lakukan ini tidak boleh, ya tidak. Maka ini harta, dia menjual, ini statusnya kalau dibeli berarti beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Penjual itu menjual barang yang bukan miliknya. Dan menjual barang yang tidak miliknya, yang bukan miliknya, itu haram dan akad jual belinya tidak sah dengan sepakat para ulama. Dengan sepakat para ulama. Namun gimana kalau sudah terlanjur? Saya pernah dapat pertanyaan demikian. Dia lagi renovasi rumahnya gitu, ada tawaran orang keramik. Keramiknya murah, akhirnya saya beli satu, sudah dipasang. Setelah itu saya tahu loh ini itu tukang ngambil dari milik kemudian kontraktor yang tempat dia kerja. Dan sekarang keramiknya sudah terpasang di rumah saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Boleh tidak belinya? Oh, tidak boleh. Tapi sudah kepasang, Ustaz. Gimana ini? Dijebol? Karena ini bukan milik atau bagaimana? Akhirnya kemudian si penanya bertanya kepada saya, gimana kalau supaya saya terbebas dari hal ini, saya beli saja, saat saya beli di toko keramik yang mirip daripada dijebol. Gimana kalau keramiknya saya beli di toko sama persis dengan yang itu, kemudian saya kembalikan ke kantor dari saya, kemudian saya kembalikan ke itu. Karena pilihannya dua. Pilihannya dua. Kalau enggak berarti saya harus jebol keramik itu, ya. Daripada jebol, gimana kalau saya beli saja yang sama persis dengan itu. Saya sampaikan kepada beliau, ya sudah, enggak apa-apa kalau memang demikian. Bisa beli yang sama, silahkan beli yang sama, kembalikan.